warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kimia. Kita langsung baca soalnya. Sebanyak 2 liter gas propana C3H8 ya dibakar sempurna menurut reaksi. Reaksinya adalah C3H8 yang ditambahkan dengan 5O2 menghasilkan 3 CO2 yang ditambahkan dengan 4 H2O. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas oksigen yang diperlukan adalah sebanyak. Nah, di sini kalau kita perhatikan gitu ya, bentuk tipe soal ini kita diminta untuk menentukan volume O2 ya, volume O2 di mana volume gas propana atau volume C3H8-nya sudah diketahui dan hanya itu saja informasi yang diberikan gitu ya. Kita buat dulu tadi reaksinya. C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3 CO2 yang ditambahkan dengan 4 H2O. Nah, di sini katanya gas C3H8-nya itu adalah sebanyak 2 liter. Nah, yang ditanyakan adalah volume untuk O2. Bagaimana cara menentukan volume dari suatu senyawa dalam satu reaksi jika senyawa yang lain sudah diketahui volumenya? Caranya sangat gampang sekali. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan bahwa reaksi ini sudah dalam keadaan setara. Kita cek ya. Kita cek ya jumlah C. Di sini jumlahnya 3. Kemudian jumlah C di sini juga 3. Karena setara artinya adalah jumlah masing-masing atom pada ruas kiri dan kanan itu harus sama ya. Oke, C-nya sudah sama-sama 3, sini juga 3 ya. Kemudian H di sini ada 8. Kita coba cek H di sini. Ini ada angka 2. H di sini 2, kemudian ini ada 4. Jadi harus kita kalikan 2 kali 4. Nah, hasilnya juga 8. Jadi H di sini 8, di sini juga sudah 8. Terus jumlah O di sini ada 2, kita kalikan ke 5. Jadi jumlah O-nya ada 10 ya. Kemudian kita cek O di sebelah kanan. O di sini ada 2, kita kali 3, 6. Terus O di sini ada 1, kita kali 4, jadi 6 tambah 4 ada 10. Nah, maka reaksi ini sudah dalam keadaan setara. Nah, bagaimana kalau reaksinya belum setara gitu ya? Maka kalian harus menyetarakan reaksi tersebut terlebih dahulu. Bagaimana cara menyetarakannya? Kita sudah membahasnya pada video yang sebelumnya. Kalian bisa cek ya, sudah saya letakkan linknya di deskripsi di bawah. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung besarnya volume O2 di mana volume C3H8-nya sudah diketahui. Nah, pada kasus ini kita bisa menggunakan atau menerapkan hukum Avogadro di mana menurut Avogadro katanya pada suhu dan tekanan yang sama gitu ya, gas yang mempunyai volume sama akan mempunyai jumlah molekul yang sama banyaknya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa untuk menentukan volume O2, nah gitu ya, volume O2 di sini kita bisa menggunakan perbandingan koefisien ya, menggunakan perbandingan koefisien. Nah, rumusnya akan menjadi koefisien yang dicari akan sama dengan koefisien yang diketahui dikalikan dengan volume yang diketahui. Nah, karena di sini yang dicarikan volume, maka di sini kawannya harus volume juga gitu ya. Kalau di sini yang dicari adalah mol, maka ini harus kita kalikan dengan mol lagi. Nah, gitu. Jadi rumus ini bisa berlaku untuk volume, juga berlaku untuk mol juga ya. Nah, jadi koefisien yang dicari dibagi dengan koefisien yang diketahui. Kita kalikan dengan volume yang diketahui. Siapa koefisien yang dicari? Yang dicari tadi adalah volume O2, ya kan? Yang dicari adalah volume O2, maka koefisien yang dicari itu adalah koefisien untuk O2. Berapa koefisien? Koefisien adalah angka yang berada di depan ini ya, yaitu ada angka 5. Jadi kita masukkan di sini 5. Nah, gitu ya, kita bagi dengan koefisien yang diketahui. Siapa yang volumenya diketahui? Yaitu C3H8. Berapa koefisiennya? Di sini koefisiennya tidak dituliskan, berarti ada angka 1. Jadi 5/1. Kemudian kita kalikan dengan volume yang diketahui. Nah, volume siapa yang sudah diketahui? Volume yang diketahui adalah volume C3H8, yaitu sebanyak 2 liter. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah sampai pada tahap ini ya, kalian tinggal kalikan saja ya, operasikan saja secara matematis. Oke, dia akan sama dengan 5 dibagi 1, hasilnya adalah 5, kita kali 2, hasilnya adalah 10. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah 10 liter. Jadi volume O2 yang diperlukan gitu ya pada suhu dan tekanan yang sama katanya
volume gas oksigen yang diperlukan itu adalah sebanyak 10 liter dan volume C38-nya tadi adalah sebanyak 2 liter. Nah, sangat gampang sekali mengerjakan bentuk soal yang seperti ini ya. Kuncinya kita bisa gunakan rumus perbandingan koefisien. Nah, supaya kalian lebih paham, kita lihat lagi atau latihan lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang kedua, sebanyak 8 liter gas propana ya, masih propana di sini C3H8 dibakar sempurna menurut reaksi. Nah, ini ada reaksinya. Pada suhu dan tekanan yang sama, di sini yang ditanyakan adalah volume gas untuk CO2 yang dihasilkan. Nah, caranya sama. Kita buat dulu reaksinya, kemudian di sini katanya diketahui volume gas propana ya, C3H8-nya itu adalah 8 liter. Kita tuliskan di sini. Yang diketahui volume C38 adalah 8 liter. Nah, ingat tadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mengecek apakah reaksi ini sudah setara atau belum ya. Nah, sepertinya ini kan reaksinya sama ya seperti contoh di awal tadi. Sepertinya sudah setara. Coba kita cek lagi ya. C di sini ada 3. Di sini C-nya juga ada 3. Kemudian H di sini ada 8. H di sini juga ada 8 ya. 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Kemudian di sini O-nya 10. 2 kali 5 10. O di sini 2 kali 3 6. Dan O di sini ada 4 ya. Berarti sudah setara ya. Sudah sama-sama jumlah atom ruas kiri dan kanannya sudah sama. Nah, untuk menentukan volume gas CO2 ya, volume gas CO2 di mana volume gas untuk C38-nya sudah diketahui ya sama dengan cara tadi kita bisa gunakan perbandingan koefisien. Volume CO2 akan sama dengan koefisien yang dicari dibagi dengan koefisien yang diketahui dikalikan dengan volume yang diketahui. Nah, koefisien yang dicari, siapa yang dicari? Yaitu CO2 ya. Karena yang dicari kan tadi volume CO2-nya, jadi koefisien CO2-nya di sini ada 3. Kita masukkan ya. Atau kita boleh tulis dulu koefisien dicari itu adalah koefisien CO2, koefisien yang diketahui adalah koefisien C3H8 ya, karena ini volumenya diketahui, dikalikan dengan volume yang diketahui. Volume yang diketahui adalah volume C3H8. Kita masukkan nilainya. Koefisien CO3 ya, hanya angka di depan saja kita masukkan 3. Kita bagi dengan koefisien C3H8 di sini adalah 1. Kita kali dengan volume C3H8 yang sudah diketahui di sini adalah 8 liter. 3 kita kali 8 hasilnya 24, kita bagi 1 ya hasilnya adalah 24 liter. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Sangat gampang sekali ya menemukan atau menghitung volume dari suatu senyawa dalam suatu reaksi jika volume untuk senyawa lainnya sudah diketahui. Dengan catatan pastikan reaksinya sudah dalam keadaan setara. Oke, kita latihan lagi untuk contoh soal yang ketiga. Nah, di sini sudah berbeda soalnya ya, bukan volume lagi, tetapi gram yang diketahui. Sebanyak 4,4 gram gas propana C3H8 dibakar sempurna. Menurut reaksi, C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 yang ditambahkan dengan 4H2O. Volume gas karbon dioksida, nah volume gas karbon dioksida itu adalah CO2 ya, yang dihasilkan pada keadaan STP adalah, nah di sini ditanyakan volume, tapi yang diketahui justru di sini masanya. Nah, kalau tadi gampang ya, yang diketahui volume, kita bisa langsung hitung volume untuk senyawa lainnya. Nah, tapi di sini justru gram atau masanya diketahui dan kita diminta untuk menentukan volumenya. Bagaimana caranya? Nah, kalian perhatikan. Caranya masih sama, kita tulis dulu reaksinya. Nah, ini reaksinya masih sama dengan yang tadi ya, yaitu reaksi gas propana dan ini sudah dalam keadaan setara ya. Dan kemudian masanya tadi ya, masanya itu kan diketahui sebanyak 44 gram ya untuk C3H8. Nah, di sini sudah berbeda ya soalnya karena masanya yang diketahui bukan volume lagi. Bagaimana cara menentukan volume gas karbon dioksida yang dihasilkan pada keadaan STP? Perhatikan, yang diminta adalah volume gas karbon dioksida dalam keadaan STP. Apa itu keadaan STP? Keadaan STP itu adalah keadaan di mana suhunya 0 derajat dan tekanannya 1 atm.
Nah, bagi kalian yang masih bingung ya apa itu STP, nanti ada istilahnya non STP lagi. Sebenarnya kita sudah membahasnya pada video yang sebelumnya. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah ya bagaimana cara menghitung volume dalam keadaan STP ataupun dalam keadaan non STP. Oke, kita tulis dulu ya. Masih ingat ya rumusnya? Untuk menentukan volume gas dalam keadaan STP, maka rumusnya adalah mol yang harus kita kalikan, atau rumusnya adalah mol dikali dengan 22,4 ya. Nah, ini adalah rumus menghitung volume gas dalam keadaan STP. Lebih lengkapnya cek di deskripsi di bawah ya. Kalian langsung klik linknya. Nah, di sini karena kita ingin menentukan volume gas karbon dioksida dalam keadaan STP, maka nanti volume karbon dioksidanya atau volume CO2-nya gitu ya, tentu akan sama dengan mol CO2, nah dikalikan dengan 22,4. Tetapi di sini kita belum memiliki atau belum mendapatkan nilai untuk mol dari CO2-nya, sehingga kita harus cari dulu mol untuk CO2-nya. Bagaimana cara menentukan mol untuk CO2? Kita bisa gunakan perbandingan koefisien tadi. Ingat, perbandingan koefisien bisa digunakan untuk perbandingan volume, juga bisa digunakan untuk perbandingan molnya gitu ya. Jadi kita tulis di sini mol CO2 gitu ya. Kenapa mol CO2 yang dicari? Karena kita mau menentukan volume gas CO2 dalam keadaan STP. Oke, mol CO2 akan sama dengan, nah gunakan rumus yang tadi ya, koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui, kita kalikan dengan mol yang diketahui. Oke, kita masukkan dulu koefisiennya. Koefisien yang dicari, siapa yang dicari? Yang dicari adalah CO2 ya. Oke, koefisien CO2 dibagi dengan koefisien yang diketahui, yaitu koefisien C3H8, kita kalikan dengan mol C3H8 ya, mol C3H8. Oke, kita masukkan nilainya. Koefisien CO3-nya adalah 3, koefisien C3H8-nya di sini adalah 1 ya, tidak dituliskan 1, kita kalikan dengan, nah untuk mol C3H8 apakah sudah diketahui di soal? Sama sekali belum diketahui ya, karena yang diketahui di sini adalah masanya. Nah, bagaimana cara menentukan mol kalau masanya diketahui ya? Gampang, kita cari di luar dulu ya. Mol C3H8 itu, ingat lagi rumus mol ya, mol itu adalah gram per mr. Ya, mol itu adalah gram per mr. Nah, gramnya di sini itu adalah 4,4 dan mr-nya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai mr? Perhatikan ya. Oke, menentukan nilai mr adalah dengan cara mengalihkan, jumlah masing-masing atom ini dengan AR-nya. Nah, di sini tidak dituliskan AR-nya, kalian bisa cek ya di sistem periodik unsur bahwa C itu AR-nya adalah 12. Jadi kita kalikan 3, kita kalikan dengan 12, kita dapatkan 36. Kemudian kita tambahkan lagi, ARH itu adalah 1. 1 kita kali 8 hasilnya adalah 8, sehingga 36 kita tambahkan dengan 8 hasilnya adalah 44. Nah, ini cara menentukan mr ya. Jadi rumus mol itu adalah gram per mr. Nah, bagi kalian yang masih bingung ya bagaimana cara menentukan mr, bisa cek lagi di deskripsi di bawah. Jadi 44 ini adalah mr-nya yang kita dapatkan dari 3 kita kalikan dengan ARC yang ditambahkan dengan 8 dikalikan dengan ARH. Karena ARC adalah 12, jadi 3 kali 12, 36, kita tambahkan dengan 8 kali ARH itu ada 1, 8 kali 1, 8. Jadi 36 tambah 8 dapatnya 44 gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan, kita sudah dapatkan mol C3H8-nya itu adalah MR-nya tadi ya, MR-nya 44. Nah, kita coba bagi dulu, 4,4 bagi 4 itu 0,1 mol. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan 0,1 mol. Nah, ini tinggal kalian kalikan saja, 3 kali 0,1, hasilnya 0,3 ya, dibagi 1 ya, hasilnya adalah 0,3 mol. Sehingga kita mendapatkan mol CO2 itu adalah sebanyak 0,3 mol. Nah, kalau sudah mendapatkan mol untuk CO2, kita bisa menghitung volume CO2 dalam keadaan STP dengan menggunakan rumus ini, yaitu rumusnya adalah mol yang dikalikan dengan 22,4. Molnya tadi adalah 0,3, kita kalikan dengan 22,4, maka kita dapatkan jawabannya adalah 6,72 liter. Nah, bagaimana sahabat Exceled? Sangat gampang sekali ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.